Gerakan Aceh Merdeka GAM dideklarasikan Tengku Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976 di Gunung Limon, Pidi. Gerakan untuk memisahkan Aceh dengan Indonesia berakhir pada tanggal 15 Agustus 2005 lewat sebuah perundingan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia. Setelah damai milad atau hari ulang tahun HUT GAM tak lagi diperingati dengan upacara bendera bintang bulan di hutan-hutan, tapi sebagai mantan kombatan GAM memperingatinya dengan doa bersama di tempat-tempat bersejarah. Bagaimanakah Tengku Hasan di Tiro melahirkan gerakan? Apa pemicunya? Dan bagaimana kisah akhir hayatnya? Bermula dari konflik Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII) pada tanggal 21 September 1953 setelah Tengku Daud Burh menyatakan Aceh menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Mengikuti jejak Kartosuwiryo di Jawa Barat, perlawanan bersenjata pun dimulai. Tengku Mahmud, ayahnya Tengku Malik Mahmud yang tinggal di Singapura, terlibat langsung mendukung Daud Burh. Jabatannya sebagai duta rumahnya menjadi tempat singgah bagi tokoh-tokoh yang keluar negeri mencari perbekalan perang dan membangun diplomasi dengan negara luar. Kerap menjadi tempat mengadakan rapat-rapat. Tak heran, rumah selalu ramai dan menjadi terminal bagi orang Aceh yang ke sana. Kala itu Tengku Malik masih berusia 14 tahun. Anak sekolahan, banyak merekam perbincangan rekan ayahnya, membuat Malik muda paham mendalam tentang Aceh dalam perjuangan dan politiknya. Perlahan dia tertarik dan karena masih muda menyimpan hasratnya untuk ikut serta. Malik muda sering mendapat tugas membaca surat yang datang dari para tokoh gerakan. Dia disuruh baca oleh ayahnya. Setelah itu dia juga menulis balasan sesuai dengan perintah sang ayah. Juga bertugas sebagai pencuci foto kegiatan DITII di Aceh. Dia banyak melihat gambar ketika foto sudah jadi. Sebuah kejadian penghabisan ratusan masyarakat Aceh dalam perang DITII di Aceh mengubah hidupnya. Pada 1954, insiden itu dikenal sebagai tragedi Pulot Shot Jempa di kawasan Lepeng Aceh Besar. Saat itu ratusan warga dihabisi tentara pemerintah karena dikaitkan dengan pemberontakan DITII. Peristiwa diberitakan beberapa media nasional seperti Indonesia Raya, lalu ditulis kembali oleh media terbitan luar negeri seperti New York Times, Washington Post yang terlibat Amerika Serikat. Hasan Tiro menilai penghabisan massal itu sebagai bentuk genosida. Dia melancarkan protes ke pemerintah Indonesia, mengirim ultimatum kepada Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amidjojo yang dianggap telah bertindak fasis. Surat terbuka tersebut kemudian membuat heboh Indonesia, apalagi surat itu disiarkan oleh beberapa surat kabar Amerika dan beberapa surat kabar di Indonesia terbitan Jakarta seperti Abadi, Indonesia Raya, dan Keong. Dalam surat itu secara terang-terangan Hasan Tiro mengatakan bahwa kabinet Ali Sastro Amidjojo telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam lembah reruntuhan ekonomi, politik, perpecahan, dan perang saudara. Bahkan Hasan Tiro melaporkan kejadian itu ke agenda Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pemerintah Indonesia kemudian mencabut kuasa diplomat Tengku Hasan di Tiro. Tak lama kemudian beliau balik arah, mendukung DITII, lalu menjadi menteri berkuasa penuh dan duta besar Republik Islam Indonesia, Negara Islam Indonesia di PBB dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia pernah meminta agar Tengku Hasan Tiro diekstradisi, tapi beliau mendapat jaminan dari pemerintah Amerika Serikat. Pemberontakan DITII berakhir dengan damai tatkala Daud Burh bersedia turun gunung. Pada 9 Mei 1962,
beserta pasukan setianya yang dipimpin oleh Tengku Ilyas Lebe. Daerah Aceh kembali seperti semula, bahkan berstatus istimewa. Sejak itu, Tengku Hasan Zubir Mahmud, Amir Ishak, Tengku Ilyas Lebe, Tengku Muhammad Usman Lampoy Awe, Malik Mahmud, Amir Arsyid Mahmud, dan Komandan Tentara Daud Hussein alias Daud Benek, serta Kuci Umar. Walhasil, Tengku Hasan Tiro menjadi buruan kelas wahid pasukan keamanan pemerintah. Dia dicap pemberontak yang merongrong stabilitas keamanan Indonesia. 3 tahun lamanya Tengku Hasan Tiro bergerilya memimpin pasukannya di Belantara Aceh. Pada 28 Maret 1979, beliau meninggalkan Aceh melalui sebuah pelabuhan kecil di pesisir Jenibiren. Ia kembali ke Amerika Serikat hingga akhirnya menetap di Alby-Norsborg, Swedia. Beliau memimpin pemberontakan dari sana. Sebagai salah seorang menteri atau mentro dalam kabinet GAM, Tengku Malik Mahmud mendapat tugas berat. Keberadaannya di Singapura yang berbatas langsung dengan Indonesia membuatnya jadi penghubung antara Wali Nangro, Tengku Hasan Tiro, dan para gerilyawan. Jika wali berhalangan, saya yang menjalankan tugas. Jelasnya, tugas Tengku Malik mulai dari memasok senjata sampai merekrut pasukan untuk dilatih. Beliau bertugas mengirim pasukan untuk belajar militer di Makbah Tazula, Libya bersama Tengku Hasan Tiro. Beliau pun sering ke sana. Konflik terus terjadi di Aceh 29 tahun lamanya. Setelah GAM dideklarasikan damai, kemudian diraih dalam perundingan di Helsinki, Finlandia. Usai damai, Aceh disepakati tanggal Tengku Malik lebih dulu pulang ke Aceh pada 19 April 2006. Tengku Hasan Tiro kemudian menyusul pada 11 Oktober 2008. Saat itu puluhan ribu orang dari berbagai kabupaten kota berbondong-bondong datang ke Banda Aceh, memenuhi Bandara Sultan Iskandar Muda dan Masjid Raya Baitur Rahman. Wali Hasan Tiro pulang melalui Malaysia dijemput sejumlah sahabatnya. Di Masjid Raya Baitur Rahman, Wali Hasan Tiro menyampaikan amanahnya, dibacakan Tengku Malik Mahmud. Biaya perang mahal, biaya memelihara perdamaian juga lebih mahal. Maka dari itu peliharalah damai untuk kesejahteraan kita semua. Bagi Tengku Hasan Tiro, kepulangannya ke Aceh adalah janji yang ditunaikan sekaligus menumpahkan kerinduan kepada tanah leluhur. Saya akan segera kembali begitu misi terlaksana dengan sempurna, tulis Tengku Hasan Tiro. Beliau sempat tinggal lama 2 minggu di Aceh, mengunjungi sejumlah kawasan sejarah dan makam leluhurnya. Selanjutnya kembali lagi ke Swedia. Setahun kemudian Tengku Hasan Tiro pulang lagi ke Aceh dan menetap tinggal di sebuah rumah kawasan Lemetem, Banda Aceh. Usia lanjut dan faktor kesehatan Tengku Hasan Tiro mangkat pada 3 Juni 2010. Setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh, ribuan pelayat mengantar Hasan Tiro ke tempat peristirahatan terakhirnya di Gampong Mangrah, Indapuri, Aceh Besar. Beliau dimakamkan tepat di sebuah makam leluhurnya, pahlawan nasional dari Aceh, Tengku Cikdi Tiro atau Wali Nangro pertama. Dalam ceramah yang sendu melepas jenazah Hasan Tiro, ulama Aceh Tengku Muhibbuddin Wali berkata, semoga kita semua menjaga amanah Wali untuk terus menjaga perdamaian abadi di Aceh. Sampai 14 tahun lebih lahirnya damai di Aceh, semua sepakat mengenang milad GAM dengan doa-doa, bukan lagi dengan senjata.